Banyak. Baik, cara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah untuk Bu Iva Kumalasari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita melaksanakan MPLS ya, untuk tahun ajaran 2022 hingga tahun 2023. Jadi MPLS ini adalah kegiatan rutin yang punya tujuan setidaknya ada 7 poin yang hendak dicapai. Salah satunya yang paling penting adalah mengenal potensi diri. Insya Allah nanti akan ada sesi yang khusus di situ dan bahkan lama sesinya, sesi terlama ya Pak Reksa. Dari seluruh sesi yang ada, kenapa? Karena man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Robnya. Kita akan bisa mengerti apa pedoman dan tujuan hidup kita kalau kita juga tidak mengerti siapa diri kita. Sedangkan tujuan dari sekolah adalah mengenal potensi yang ada di dalam diri kita sendiri sehingga kita mampu memahami diri kita sendiri, kita mampu mengembangkannya sehingga kita mampu menjadikan diri kita sebagai manusia yang bermanfaat bagi orang lain, bagi alam dan bagi masyarakat secara luas. Alhamdulillah, ini adalah inspirasi dari Rasulullah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Untuk itu, marilah kita bersolawat bersama-sama untuk beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, terima kasih kepada rekan-rekan guru, tutor, begitu juga dengan Bapak Reksa Buana, yang insya Allah akan membersamai kita untuk kemajuan kita semua, sehingga mudah-mudahan kompetensi lulusan PKBM Alif ini betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, alamnya, maupun bangsa dan negara. Amin. Amin. Alhamdulillah. Demikian sambutan MPLS dari saya. Sebelumnya saya mau perkenalkan dulu tutor-tutor yang kebetulan hadir di sini. Mudah-mudahan ini cukup ya. Perkenalkan, saya Iva Kumalasari yang kebetulan hingga hari ini dapat amanah dari Yayasan Alfa Indonesia yang menaungi sekolah kita PKBM Alif. Jadi Alif itu singkatan dari Alfa Indonesia Foundation. Jadi dia divisi yang ada di Yayasan Alfa Indonesia. Kebetulan saya yang diamanahkan untuk mengepalai PKBM Alif ini. Kemudian ini saya dibantu oleh banyak tutor yang nanti akan bersamai semua anak-anak, Bapak Ibu sekalian yang ikut belajar di orang tua wali. Ya. Saya perkenalkan dulu, yang tadi sebagai MC ya, namanya Ibu Humairah, kan sudah kelihatan ya wajahnya ya. Beliau pelajaran IPA dan matematika serta biologi. Kemudian ada ini Bapak Hairudin Ansori SE. Nah, yang kelihatannya sebelah mana nih? Nah, saat ini insya Allah beliau akan mengajar pendidikan kewirausahaan. Spesialisnya beliau yang memang
untuk fokus pemberdayaan masyarakat, sehingga mudah-mudahan nanti di sini life skill yang dimiliki oleh siswa-siswa PKBM Alif ini betul-betul bisa digunakan untuk menaikkan menaikkan IPM ya, tingkat wirausaha ya. Kemudian yang hadir lagi ada Pak Kama ya. Hatta Tahir. Nah, ini biar kenal semuanya. Ini beliau wartawan, makanya di sini menjadi relawan untuk membersamai kita di pelajaran bahasa Indonesia dan sosiologi untuk paket C ya. Kalau bahasa Indonesianya ketemu di paket A, ketemu paket B juga ketemu. Jadi insya Allah bahasa Indonesianya nanti langsung praktis ya Pak ya. Nah, kebetulan beliau juga koordinator setara daring. Setara daring adalah learning management system yang digunakan di PKBM Alif. Besok kalian waktu setara daring betul-betul harus langsung praktek ya. Semua yang di sini juga ya. Kalau yang nggak membawa handphone ataupun laptop, nanti pakai yang ada di sini nggak apa-apa. Yang penting bisa mengaplikasikan, bisa menggunakan gitu. Kenapa? Karena semua kegiatan itu kita record di LMS itu ya. Nah, nanti secara jelasnya apa besok ya Pak Hatta. Kemudian di sini operator yang datang satu ya. Di situ bisa muncul kali ya. Jadi semua administrasi sekolah, semua yang membantu kita dibantu sama namanya Kak Farhan dan Kak Al. Nah, mungkin wajahnya dikelihatkan ya, Kak Al. Oh, udah. Kak Farhan ada nggak? Nah, Kak Al ada, tinggal Kak Farhan ya. Oke. Jadi itu kemudian masih ada tiga lagi guru tutor ya. Yang pertama ada Pak Arif, itu mengampu bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris dan bahasa Arab itu ketemu semua kalau di sini dari mulai paket A, B, dan C. Kemudian untuk pengayaan PAI, kita akan bertemu di Tahsin Al-Quran yang sudah sampai Al-Quran ikut di hari Selasa dan Kamis setiap setengah 6 pagi sampai jam 7 ya, setengah 6 sampai jam 7 pagi. Tapi itu wajib ikut karena nanti ada beberapa tugas yang dari sana. Itu pengayaan PAI. Yang mengajar PAI namanya Ibu Siti Nurbaiti, kebetulan beliau juga sedang mengajar, jadi tidak bisa ada di sini. Kemudian ada lagi Bapak Bintang Muhammad, itu ngajar sejarah umum maupun sejarah peminatan, itu untuk di paket C. Kemudian yang mengajar IPS dan seni budaya, besok ini namanya seni fungsional ya. Jadi nanti lebih ke apa yang kalian ingin kerjakan atau kalian buat karya yang sudah, itu nanti bangkan. Kira-kira yang kalian hasilkan bisa menghasilkan uang gitu lah intinya. Yaitu nanti ada Pak Saifullah. Nggak tahu Pak Saifullah masuk nggak? Kalau masuk mungkin bisa menampilkan wajahnya. Bu Siti juga silahkan Bu Siti ditampilkan wajahnya. Yuk silahkan berkenalan dengan semuanya. Pusing lagi nggak enak, kepala sakit. Nah, sudah? Oh, oke. Bu Sitinya nyambi ngajar soalnya nih, jadi masih nutup dia menyimak saja ya. Oke, nanti insya Allah ketemu. Jadwal pembelajarannya dari hari Senin sampai hari Kamis, setiap jam 13 sampai jam 17. Nanti akan diberikan jadwal menyusul, kita mulakan di hari Senin besok. Ya, demikian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada atur cara. Baik, terima kasih Ibu Iva atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemutaran video protokol kesehatan 3M. Protokol kesehatan 3M.
Apa itu 3M? 3M adalah penerapan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Jenis-jenis masker yang dianjurkan oleh World Health Organization yaitu masker N95. Yang kedua, masker medis. Yang ketiga, masker kain SNI. Dan yang keempat, masker kain. Penggunaan masker yang baik dan benar. Jangan pakai masker medis 2 lapis. Jangan pakai masker kain 2 lapis. Jika pakai masker N95, tidak perlu dilapisi dengan masker medis atau masker kain. Kenapa sih harus pakai masker? Untuk melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Nah, penggunaan masker jangan begini. Jangan begini, tapi begini. Yang kedua, mencuci tangan. Dengan mencuci tangan, virus mati dengan sabun dan air yang mengalir. Lakukan 6 langkah cuci tangan dengan benar. Yang pertama, pakai sabun jika ingin mencuci tangan. Yang kedua, ratakan sabun ke seluruh tangan. Yang ketiga, gosok punggung tangan dan sela-sela jari secara bergantian. Yang keempat, gosok telapak tangan. Yang kelima, gosok ibu jari secara berputar. Yang keenam, gosokkan ujung jari pada telapak tangan secara berputar dan lakukan pada kedua tangan. Nah, cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir selama 20 detik atau cuci tangan dengan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Yang ketiga, jaga jarak. Penerapan jaga jarak yang benar yaitu tidak bersalaman, tidak berkerumunan, dan minimal 2 meter. Kenapa sih harus jaga jarak? Karena droplet cairan yang keluar saat kita batuk jika tanpa masker bisa meluncur sampai 2 meter. Saat berbicara tanpa masker, aerosol uap air bisa meluncur sejauh 2 meter. Saat bersin tanpa masker, droplet uap air bisa meluncur sejauh 6 meter. Vaksinasi adalah imunisasi untuk menjaga kekebalan tubuh kita agar terhindar dari berbagai penyakit. Manfaat vaksin ialah untuk memberikan perlindungan untuk tubuh kita agar terhindar dari berbagai penyakit dan tentunya COVID. Dengan cara vaksinasi dengan dosis yang lengkap, yang sesuai jadwal, serta penerapan 3M yang tepat dapat memberikan perlindungan untuk tubuh kita agar terhindar dari COVID-19. Selalu menerapkan prokes 3M dan tetap jaga kesehatan ya. Dadah! Baik, untuk sesi selanjutnya adalah video to school. Selamat datang di PKBM Alif. Yuk, lihat tempatnya. Nah, ini adalah ruangan podcast. Sesuai namanya, ruangan ini digunakan untuk podcast. Dan selain itu, ruangan ini juga digunakan sebagai tempat belajar mengajar dan juga rapat tutor. Untuk kegiatan marketing dan juga kegiatan lainnya, biasanya kita menggunakan aula ini. Dan yang terakhir adalah TK. Di dalamnya terdapat perpustakaan juga loh. Sebelum masuk kelas dan juga memulai pembelajaran, anak-anak diarahkan untuk baris berbaris. So, itu dia PKBM Alif. Temukan visimu di sini. Selamat bergabung and break the limit with PKBM Alif. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu pemaparan materi potensi diri yang dibawakan oleh Pak Reksa Buana. Kepada Pak Reksa Buana, dipersilakan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sama-sama
mengkaji ya. Intinya itu mengkaji itu adalah adanya sesuatu yang bisa kita pahami untuk jadi jauh lebih baik ya. Nah, saya pakai slide ya. Jadi di sini kenapa saya bilang the true knowledge is the knowledge about yourself ya. Jadi sebetulnya pengetahuan yang sesungguhnya adalah pengetahuan tentang diri kita. Karena kita yang membawa diri kita untuk bisa berhasil dalam kehidupan ya. Jadi di sini kebanyakan pendidikan itu mengarah kepada sesuatu yang harus dipelajari oleh siswa ya. Jadi siswanya harus belajar tentang ribuan jam, itu bahkan sampai ribuan jam itu matematika belajar, ribuan jam pengetahuan umum belajar, ribuan jam semua dipelajari, tetapi lupa untuk bisa memahami tentang dirinya sendiri ya. Sedangkan orang akan bisa punya potensi dan bisa mengembangkan potensi manakala dia bisa mengenal dirinya sendiri ya. Jadi itu dikatakan sebagai the true knowledge is the knowledge about yourself. Jadi pengetahuan tentang diri itu adalah suatu hal yang luar biasa. Manakala kita tahu tentang kelemahan kita, maka kita tahu ya, kita tidak bekerja atau fokus di sana. Kita harus fokus pada apa yang menjadi kelebihan kita. Ya, kan sulit kalau kita kelemahan terus kita menjadi fokus di sana. Ya tambah lemah kita nanti kan. Ya, ini yang jadi persoalan di sana ya. Kalau dilihat di sini ya, yang kedua adalah cerdas dan sukses ya. Banyak orang yang cerdas, kira-kira orang yang cerdas itu jaminannya sukses enggak? Ya, ini cerdas dan sukses ya. Ya. Jadi pesan apa yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa seharusnya orang yang cerdas itu ya orang yang sukses gitu ya. Betul enggak? Ya, orang yang cerdas orang yang sukses. Tapi banyak orang memahami kecerdasan itu sebagai nilai-nilai di sekolah. Kalau nilai sekolahnya bagus, dia dikatakan cerdas ya. Tetapi nilai sekolah itu tidak menjamin untuk sukses. Nah, ini yang jadi persoalan ya. Maka itu orang-orang yang menduduki ranking-ranking ya tertinggi di sekolah ya, pada saat dia hidup di dalam dunia kerja ternyata dia tidak berhasil di sana ya. Kenapa? Karena dunia kerja tidak hanya membutuhkan pengetahuan yang dikuasai di sekolah ya. Dunia kerja membutuhkan suatu keterampilan berkomunikasi ya. Maka itu adik-adik di sini ya, di PKBM Alif ini ya sangat bersyukur karena di sini harusnya lebih ditekankan pada aspek-aspek bagaimana suatu keterampilan itu dikuasai oleh adik-adik ya. Jadi ini yang paling penting adalah di sana penguasaan suatu keterampilan, karena keterampilan tidak bisa diajarkan tetapi hanya bisa dipraktekkan. Dengan mempraktekkan itu menjadi bisa menguasai ya. Jadi cerdas itu harusnya sukses ya. Nah, bagaimana kita bisa menjamin bahwa cerdas itu pasti sukses gitu ya. Nah, cerdas itu manakala kita tahu bahwa apa yang menjadi kecerdasan bawaan kita. Pada saat kita fokus pada kecerdasan bawaan kita, maka semuanya menjadi bisa kita wujudkan ya dengan kecerdasan kita ya. Karena tidak ada orang yang tidak cerdas. Kalau ada orang yang tidak cerdas, berarti Tuhan tidak adil ya. Tuhan Maha Adil, maka semua orang diberi kecerdasan. Ada orang yang kecerdasannya di kemauannya kuat, ada orang yang kecerdasannya itu di interpersonal, menjalin hubungan dengan orang lain. Ada orang yang kecerdasannya itu di bidang verbal, bagaimana dia bisa bicara ya. Tetapi ini semua bekal ini hanya berupa kecerdasan. Kalau tidak dilatih ya nggak bisa. Sama halnya kayak misalnya mereka cerdas di bidang musik misalnya ya. Wah, dia bidang musiknya cerdas, tapi kalau tidak diasah, tidak dilatih, tidak menjadi sebuah keterampilan. Ya, jelas ya. Jadi di situ tidak ada orang yang tidak sukses. Semua orang punya hak untuk sukses. Semua orang bisa sukses asal mau. Ya, kuncinya cuma di mau. Jadi tidak ada ya orang yang tidak sukses ya. Paham ya di sini adik-adik ya? Ya. Oke, ya. Jadi orang yang cerdas pasti sukses ya. Oke, berikutnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, gambar ini ya, sukses itu di mana tempatnya ini? Sukses itu tempatnya di atas itu. Ya. Sukses tempatnya di atas. Berhasil di mana tempatnya? Berhasil tempatnya di atas. Ya. Lebih baik di mana tempatnya? Lebih baik tempatnya ada di atas. Jadi semua hal yang lebih baik itu ada di atas. Yang jadi pertanyaan sekarang ya,
di antara adik-adik ini semua ya. Adakah orang yang tidak ingin lebih baik? Ya, nah di sini ya, tidak ada orang yang tidak ingin lebih baik ya. Jadi di sini kita jadi paham bahwa semua orang itu pengennya lebih baik gitu ya. Jadi semua orang kalau ditanya di seluruh dunia ya, mereka jawabannya adalah sama, ingin jadi lebih baik. Jadi pertanyaan berikutnya itu adalah siapa yang menanam nilai itu? Siapa yang menanam nilai ingin lebih baik? Apakah guru kita di sekolah? Apakah orang tua kita? Apakah lingkungan ya di mana kita berada? Tidak. Ternyata itu menjadi sebuah alamiah. Jadi semua orang pasti memiliki keinginan seperti itu. Tidak ada yang mengajarkan. Ini berarti nurani. Jadi nurani siapa yang memberi? Dia yang di atas yang memberi. Ya, dia yang menciptakan memberi nurani itu kepada manusia. Ya, jadi kita sudah dibekali nurani ingin lebih baik. Sudah sangat luar biasa. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kenyataannya kita tidak lebih baik? Ini satu pertanyaan lagi kan? Bagaimana kenyataannya kalau dalam kenyataannya kita tidak lebih baik? Berarti kita menentang nurani kita. Ya, ayo mari kita ajak ya sama-sama di sini adik-adik di sini ya bangun kesungguhannya gitu ya untuk bisa lebih baik ya. Jadi ini yang diperlukan ya. Jadi di sini kita sadari bersama bahwa kita harus lebih baik ya. Nah, sekarang kalau kita lihat gambar tadi itu di atas itu ya, ke atas jalannya ke atas itu. Jalannya apa nanti di situ? Pasti dia susah. Ya. Jadi orang yang mau susah di awal, itu orang yang punya kesempatan atau peluang untuk bisa berhasil. Tapi kalau kita milih yang mudah-mudah, maka kita tidak memiliki daya kekuatan manakala ada suatu hambatan di hadapan kita. Ya, jadi kalau di situ dapat PR dari guru-gurunya, ya, dapat penugasan-penugasan, dikerjakan yang baik, ya, diupayakan harus bisa, gitu ya. Ini yang harus kita sadari bersama di sini ya. Jadi di situ susah ya. Yang berikutnya apa? Selain ini kalau di atas itu ya ada pengorbanan. Kita ini perlu berkorban gitu ya. Untuk bisa sampai di atas kita ada pengorbanan. Jadi banyak orang yang pengen di atas, banyak orang yang pengen berhasil tapi nggak mau berkorban. Itu salah juga gitu ya. Nggak bisa juga ya. Jadi kita harus ada suatu upaya untuk pengorbanan ya. Yang ketiga itu adalah untuk sampai di atas. Kalau sampai di sini di gambar ini itu masih oke lah ya. Tapi kalau sudah ke atas lagi, kebanyakan orang sampai di sini terus bikin kemah gitu ya, camping gitu ya. Nah, itu adalah orang kebanyakan ya. Tapi kalau orang yang terus ke atas, dia butuh bekal, dia butuh makanan, dia butuh tali, dia butuh api, dia harus persiapkan ya. Dia butuh bekal. Bekal itu adalah ilmu. Jadi Anda ya adik-adik di sini semua ya ikut di dalam sekolah ini ya, itu adalah diberikan bekal ilmu. Ilmu itu sangat luar biasa ya. Nanti saya sampaikan di situ ya. Jadi ini penting ya. Jadi hal-hal yang semacam ini. Jadi berkorban penting, kita usaha keras ya, harus ada usaha ya. Nah, itu adalah untuk bisa berhasil atau sukses atau lebih baik gitu ya. Kalau enggak, masalah kita ya. Kita menentang gitu ya. Nah, coba kita lihat ini ya. Untuk berhasil ya. Jadi saya simpulkan bahwa kalau orang kerja itu apa, cari apa dia orang kerja? Orang kerja cari apa? Banyak orang yang menyampaikan bahwa orang kerja cari duit ya. Cari duit. Oh ya, boleh lah. Tapi ada orang yang kerja fokus tidak cari duit. Dapat nggak duitnya? Dapat. Jadi buat apa kita fokus cari duit? Ya, ini yang harus dipahami ya. Ada yang bilang, wah saya kerja cari ini, cari apa namanya pengalaman. Ya, terus kalau sudah pengalaman gimana? Berhenti dong kerjanya, karena sudah didapat pengalamannya. Jadi di sini yang perlu disadari bersama bahwa untuk bisa kerja maka yang kita cari untuk kerja bagus ya, untuk kita berhasil ya, itu adalah mencari kelayakan diri, ya, kelayakan diri. Nah, kembali lagi kepada diri ya, mencari kelayakan diri agar pantas dibayar lebih.
dengan ya, dua hal, yaitu meningkatkan keterampilan diri dan nilai diri. Itu dua hal itu ya yang harus kita cari dalam kehidupan kita sehingga kita dapat mencapai jenjang kehidupan yang jauh lebih baik sesuai nurani yang ditanam Tuhan kepada dalam diri kita ya. Jadi ini yang harus disadari bersama ya. Nah, apakah orang akan berhasil dengan keterampilan diri yang meningkat? Oh, tidak jaminan ya. Kalau Anda punya keterampilan sebagai kasir, ya pindah ya kasir lagi gitu ya. Tapi kita harus nilai diri. Yang paling penting itu adalah nilai diri. Nah, nilai diri ini adalah yang belajar terus-menerus tidak pernah berhenti. Ya, kita belajar tentang sabar, kita belajar tentang bagaimana menemukan kebaikan, ya. Kita belajar bagaimana bersosialisasi, kita belajar bagaimana kita mengambil satu keputusan, kita belajar banyak hal yang semacam itu yang harus kita kuasai di dalam kehidupan. Ya, oleh karena itu coba kita lihat di sini. Apakah berhasil dalam kehidupan? Kalau sekolah berarti apakah sekolah bertujuan untuk mencetak murid yang pandai? Ternyata bukan ya. Sekolah bukan bertujuan untuk mencetak murid yang pandai, tapi memang banyak sekolah yang bangga kalau muridnya pandai. Ini yang harus diluruskan kembali ya, bahwa sekolah itu adalah mencetak berhasil dalam kehidupan ya. Jadi sekolah ini punya tujuan adalah mencetak siswanya berhasil dalam menapaki kehidupan ya, dalam kehidupan gitu ya. Maka itu saya sangat bangga sekali dengan PKBM Alif ini karena salah satunya adalah mendidik mental wirausaha ya. Jadi wirausaha ini harus dibentuk. Kalau nggak dibentuk ya jadi daya juangnya kan kurang gitu ya. Kalau kurang ya gampang mutung ya, gampang putus asa, sehingga belum mencapai hasilnya sudah ini ya. Oke, ya kita kembali di sini. Apakah berhasil dalam kehidupan dapat dicapai dengan kebiasaan? Ternyata tidak, ya. Kebiasaan itu hasilnya biasa-biasa yang bisa kita alami. Maka ya belum berhasil itu, ya. Artinya nggak ada lebih baik gitu ya. Apakah dapat dicapai dengan keahlian? Enggak juga, ya. Kalian tidak akan menjamin wah hidup kita berhasil ya. Lalu dengan kesungguhan ya. Wah, banyak orang yang melakukan dengan kesungguhan, tetapi hasilnya ya gitu-gitu aja ya. Nah, ini kenapa ini harus dicermati di sini adik-adik ya. Jadi istilahnya bukan kesungguhan ya. Tidak cukup maksudnya. Kalau nggak sungguh-sungguh jadi masalah. Tapi kalau dengan sungguh-sungguh apakah saya akan berhasil? Belum tentu juga gitu deh ya. Ya, jadi ada satu komponen yang harus kita pahami ya. Yang berikutnya adalah apakah dengan kerja keras? Coba dibayangkan ya. Banyak orang hidupnya kerja keras dari mulai muda sampai dengan tua kerja keras terus gitu ya. Berhasil gitu ya. Ya, jadi bukan itu ya. Kesediaan berkorban pun tidak cukup gitu ya. Ya, jadi konsisten dengan apa yang dilakukan. Kalau yang dilakukan yang pernah dia lakukan ya nggak ada hasil yang lebih baik yang bisa dicapai. Jadi harus kita ubah, kita harus berbeda, ya. Oke, berikutnya di sini adalah, nah di sini untuk sukses ini tadi, untuk berhasil, untuk lebih baik kita perlu berpikir, ya. Itulah yang membedakan kita sebagai makhluk Tuhan dengan makhluk Tuhan yang lain. Manusia berbeda dengan makhluk Tuhan yang lain karena dia diberi pikiran. Nah, pikiran inilah ya yang punya tugas apa pikiran itu? Pikiran punya tugas mencipta. Jadi barang siapa tidak menciptakan, maka dia tidak akan bisa mendatangkan wujudnya, ya. Jadi semua yang hadir dalam kehidupan kita, adik-adik ya, dalam kehidupan kita semua kayak misalnya kita pengen mainan, kita pengen handphone, kita pengen buku, kita pengen sepeda, kita pengen apapun yang wujud datang ke dalam kehidupan kita itu karena difikirkan, ya, karena difikirkan. Dengan difikirkan itu maka dia akan hadir. Tapi kalau nggak difikirkan nggak bisa, dia nggak akan hadir. Ya, nah sekarang yang kenapa kita perlu berpikir? Ya supaya berpikir itu kita menghasilkan suatu tindakan terbaik gitu ya. Jadi tindakan terbaik kita bisa hasilkan dengan cara kita berpikir ya. Jadi nggak ada orang yang berpikir hasilnya terburuk, nggak ada. Semua yang dipikirkan hasilnya terbaik. Kenapa? Karena supaya kita berhasil
Jadi Tuhan kasih bekal pikiran, maka dia kalau difikirkan, dia menghasilkan tindakan terbaik. Tindakan terbaik memungkinkan kita untuk bisa berhasil, ya. Nah, sekarang apakah saya di sini ya memberikan ini kepada adik-adik semua di sini berpikir? Apakah orang bekerja itu berpikir? Apakah Berpikir. orang yang bermain bulu tangkis itu berpikir? Ya. Ternyata Iya. tidak. Ternyata tidak, adik-adik, ya. Coba bayangkan ya. Jadi kenapa kok Tuhan kasih pikiran itu dan tidak cukup dengan pikiran, tidak cukup dengan nurani lebih baik, tidak cukup dengan pikiran yang dibekalkan kita untuk bisa melakukan tindakan terbaik, tapi juga dikasih petunjuk, gitu. Kasih petunjuk. Tapi orang tidak mau pakai pikirannya. Ya. Jelas ya? Ya. Kenapa? Karena saya di sini memberikan kepada adik-adik semua dan pemirsa yang ada di sini, ya, itu tidak dipikirkan. Itu terjadi karena kebiasaan. Jadi saya menyampaikan kebiasaan. Segala sesuatu yang dipikirkan pasti butuh waktu. Pasti ada jeda ya. Kali itu, itu adalah dipikirkan ya. Ada proses berpikirnya. Karena apa? Karena hanya ada empat adik-adik ya. Ada 4 yang menyebabkan orang itu berpikir. Yang pertama, ketika manusia punya tujuan. Maka itu tujuan itu sangat penting adik-adik ya. Pada saat orang punya tujuan, dia pasti berpikir bagaimana caranya ya. Jadi hebatnya itu di sana ya, punya tujuan, dia baru berpikir. Kalau nggak punya tujuan, dia nggak akan berpikir. Dia menjalani kehidupan ya biasa seperti kehidupan layaknya yang dia lakukan gitu ya. Yang kedua, ketika ada masalah ya. Jadi orang yang ada masalah pasti akan berpikir. Adik-adik yang merasa bahwa dapat nilai buruk itu ada masalah bagi adik-adik pasti berpikir bagaimana caranya supaya dapat nilai baik, gitu ya. Nah ini di sini berpikir ya. Tapi kalau adik-adik memandang bahwa dapat nilai buruk adalah hal yang biasa, ya nggak berpikir, gitu ya. Jadi itu bagaimana cara pandang kita pada masalah. Jadi kalau kita memandang itu sebagai masalah, maka bersyukurlah karena dengan masalah itu kita berpikir. Dengan masalah itu kita menjadi lebih baik ya. Dengan masalah itu kita menjadi punya peluang ya untuk jadi lebih baik ya. Yang ketiga adik-adik ya. Yang ketiga itu adalah ketika ditanya. Nah, seperti Bapak ini nanya itu ya. Nah, mulai mikir apa ini? Kok jawab gini kok salah gitu ya. Jadi ini di sini orang berpikir adalah ditanya. Jadi banyak-banyaklah bertanya dalam kehidupan. Ya, banyak-banyaklah bertanya pada diri sendiri tentang kehidupan, maka kita akan berpikir dan kita punya peluang hidup lebih baik. Ya, yang keempat ya, adik-adik ya, itu adalah tindakan pertama kali. Orang yang melakukan tindakan pertama kali pasti berpikir, ya. Ya, ini jadi misalnya kalau Zoom training ini Zoom meeting atau Zoom discussion ini pertama dilakukan pasti mikir itu, wah persiapannya bagaimana ini, mikir semua. Tapi kalau sudah biasa, wah ya sudah tahu semuanya, sudah punya kebiasaan-kebiasaan yang dia buat gitu ya. Nah ini yang perlu ditekankan di sini. Jadi hanya ada 4 yang menyebabkan orang berpikir, yaitu pertama tujuan, 2 adalah masalah, yang ketiga adalah ditanya, yang keempat adalah tindakan pertama kali. Maka wajib bagi kita ya mengembangkan kebiasaan berpikir. Ya, tanyakanlah pada diri Anda ya masing-masing, sering bertanya kepada diri Anda bagaimana keuangan jadi cukup, bagaimana nilai-nilai kita menjadi naik, bagaimana, tanyalah terus ya. Tapi tanya yang bagus adalah dengan menggunakan bagaimana ya. Kalau menanya tentang mengapa hidupnya susah ya, itu banyak orang yang melakukan seperti itu ya, dia nggak berhasil itu orang itu ya. Jadi banyak para pengusaha atau orang-orang yang berhasil itu selalu bertanya kepada bagaimana ya. Maka itu singkatannya ada kan 5W plus 1H ya. Yang plus itu 1H-nya itu plus positif ya, yang positif. Yang lainnya itu pertanyaannya adalah negatif ya. Adik-adik sering kembangkan kebiasaan untuk bagaimana menyenangkan orang tua. Nah, itu ya bagus ya. Bagaimana menyenangkan orang tua.
bagaimana menyenangkan kawan, bagaimana menyenangkan guru, ya, bagaimana menyenangkan. Nah, karena adik-adik semua lahir dan saya pun juga lahir di dunia ini, ya. Nangis nggak adik-adik kalau lahir? Nangis ya? Nangis, gitu. Nah, orang-orang di sekitar kita gimana? Orang-orang di sekitar kita pada saat kita nangis itu bahagia, bahagia. Itu namanya fitrah. Jadi fitrah kita lahir ke dunia, fitrah kita ada di dunia, itu membuat kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar. Ya, jadi itu yang harus dilakukan ya. Jangan kecewakan orang tua, bahagiakan mereka. Gimana caranya bahagia? Kalau dipanggil ya semaur. Itu apa bahasanya semaur itu ya apa? Apa namanya? Menjawab lah ya, menjawab kalau dipanggil, bersegera datang ya, senang orangnya ya, bagi banyak orang yang seperti itu yang harus kita kembangkan kebaikan-kebaikan yang membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Jadilah kita rahmat bagi semesta kita ya. Jadi tindakan kita itu membawa rahmat bagi semesta kita. Di mana kita? Di rumah ya, semesta kita di rumah, bahagiakan orang-orang di rumah ya. Jelas ya adik-adik ya. Jadi manusia selalu berpikir tidak ya, tapi mereka yang punya tujuanlah yang berpikir ya. Oke, berikutnya. Kok nggak bisa ini? Kenapa ini? Ya. Nah, ini berhasil dan gagal ya. Ya. Coba adik-adik lihat ya, berhasil dan gagal ini ya. Kenapa kok sukses selalu digambarkan ada di kanan ya? Saya nggak tahu ini, saya tinggal ambil aja gambarnya, tapi dia sudah gambarkan ada di kanan gitu ya. Yang gagal pasti ada sebelah kiri ya. Itu berkaitan dengan otak kita nanti juga ya. Otak kita sebelah kiri ya, sebelah kiri. Sebelah kiri itu semua adalah berkaitan dengan potensi-potensi yang berkaitan dengan praktek kita ya. Jadi logika masa lalu ya, itu adalah keterampilan, itu semua ada di masa sebelah kiri otaknya ya. Ya, itu ya. Nah, sekarang saya cuma cerita tentang ada nggak orang gagal? Banyak. Banyak ya? Banyak ya? Banyak. Sebetulnya nggak ada. Tuhan tidak ciptakan kegagalan. Bagi orang yang mau berpikir, tidak ada gagal. Jadi jangan pernah percaya. Bagi orang berpikir tidak akan percaya kalau ada kegagalan. Kegagalan tidak pernah ada. Bagi orang yang berpikir. Bagi orang yang berpikir itu kalau saya ingin mencapai tujuan sana, ya saya melakukan tindakan-tindakan yang saya rancang dalam pikiran saya dan saya jalankan, ya ternyata belum mencapai apa yang saya harapkan, gitu ya. Artinya misalnya saya belajar 2 jam, saya berharap dapat nilai 8. Ternyata dengan 2 jam belajar tadi, saya tidak mendapat nilai 8. Apakah saya gagal? Tidak. Ya, tidak gagal. Saya belajar, ternyata belajar saya selama 2 jam itu tidak bisa capai nilai 8. Nah, apa yang harus dilakukan? Memahami diri lagi, gitu ya. Oh, ternyata saya punya karakter, belajar itu adalah harus dengan mendengar audio, ya, dengan mendengar. Nah, ini nanti alat bantu yang Bapak kasihkan ini luar biasa, nanti bisa tahu adik-adik itu ya, gimana caranya meningkatkan potensi diri, gitu ya. Nah, ini di sini ya, kita tahu misalnya, oh, saya kalau belajar harus pakai musik, ya. Nah, sedangkan kalau orang tua nggak tahu, orang tuanya nanti marah-marah, gitu deh ya. Belajar kok nggak konsentrasi kok pakai suara-suara, gitu ya. Karena orang tuanya tidak paham tentang diri kita, gitu ya. Yang tahu diri kita, gitu ya. Jadi di sini banyak orang yang tidak paham tentang diri, ya. Sama halnya kalau misalnya kita sedang sekolah ini ya, misalnya ya. Nah, kita gambar-gambar, ya, gambar-gambar. Dimarahin sama gurunya. Oh, kamu nggak mendengarkan, ya. Sebetulnya gurunya tidak harus begitu, gurunya harus tanya, tadi apa yang saya jelaskan, gitu ya. Pada saat itu kita bisa jawab, berarti kita mendengarkan, tetapi kita menggunakan kecerdasan menggambar kita untuk bisa memahami apa yang dijelaskan oleh guru, ya. Jadi sangat luar biasa kalau kita bisa paham tentang diri kita, ya. Jadi nggak ada gagal ya, jangan percaya ada gagal, ya. Yang ada adalah sukses, semuanya sukses. Atau belajar, kita belajar dari yang belum kita capai, kita belajar, gitu ya. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Jadi untuk berhasil, bagaimana? Ya harus ciptakan berpikir, ya.
kita harus ciptakan berpikir. Jadi ciptakan kebiasaan berpikir. Ayo di antara teman-teman ini bikin kelompok bertanya dan menjawab. Yaitu bikin pertanyaan tentang studi kasus ya, studi kasus apa yang dimasukkan ya. Nanti siswanya atau rekan-rekan ini bisa jawab apa menurut pemikirannya. Tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah. Yang ada adalah apa yang jauh lebih baik ya. Jadi nggak ada yang salah, semua jawaban benar. Ya, nanti kalau ada yang bisa menjelaskan lebih praktis, lebih logis, lebih ini, ya itu mari kita ikuti yang lebih baik gitu ya. Jadi nggak ada yang salah. Ya. Jadi ya jawab aja. Jadi menjawab itu adalah belajar tentang komunikasi yang kita butuhkan di dalam dunia kerja kita, di dalam dunia kehidupan kita ya, yang menentukan keberhasilan atau komunikasi kita. Ya, jadi kita kembangkan berpikir. Ayo nanti diciptakan model-model bagaimana orang itu berpikir. Ya, nah, yang kedua, mari kita sama-sama naikkan derajat. Gimana caranya? Ya, Tuhan sudah pernah kasih ya. Hanya ada mengangkat 2 jenis manusia, ya dong. Jadi yang diangkat cuma 2, yaitu yang beriman dan berilmu, ya, yang beriman dan berilmu. Siapa beriman? Iman itu adalah sesuatu yang kita percayai, ya, ada, ya, tetapi tidak ada, gitu ya, tidak ada wujudnya, tetapi bisa kita wujudkan menjadi ada, gitu ya. Jadi itu adalah iman. Apa itu? Tujuan. Jadi siapa yang punya tujuan? Yang punya tujuan itu para pengusaha. Para pengusaha itu selalu punya tujuan, maka hidupnya jauh lebih baik. Derajatnya terus menaik. Artinya tidak harus pengusaha, tapi semua orang yang punya tujuan selalu hidupnya jauh lebih baik. Paham ya, Dek ya? Jadi adik-adik harus punya tujuan, ya. Tujuannya apa? Sejak kecil ini bagus lagi. Ciptakan tujuannya apa? Ya, nanti dibantu oleh rekan-rekan guru di sana, ya, untuk konsultasi karir, ya. Apa karirnya? Kenapa kok seperti itu? Ya? Nah ini nanti yang akan dijalani ya, coaching ya, itu sangat lebih bagus ya. Jadi di situ harus ciptakan tujuan. Karena dengan menciptakan tujuan itu jelas arahnya. Kita bersemangat ya. Jadi orang semangat itu adalah yang punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan nggak semangat hidup itu ya. Nah kalau semangat tiap hari itu artinya spirit ya. Nah, setiap harinya ritual. Jadi punya spiritual ya. Orang yang punya tujuan adalah orang yang punya spiritual ya. Jadi di situ naikkan derajat yaitu dengan ciptakan tujuan. Yang kedua adalah kuasai ilmu ya. Yang tadi bekal untuk naik ke atas harus ada bekal dong. Itu bekalnya ilmu. Ilmu itu sama dengan pengetahuan enggak? Beda. Ya, kalau tataran yang tertinggi di dalam bidang pendidikan namanya profesor ya. Nah, profesor itu banyak pengetahuan. Ya. Apakah berilmu? Belum tentu ya. Kalau orang yang berilmu, kenapa kok dikatakan derajatnya dinaikkan? Ya, karena dia membuat damai. Ucapan-ucapannya membuat kedamaian. Ya, ya kalau ini tidak semua orang seperti itu. Ada orang-orang dengan menggunakan pengetahuannya untuk melindungi diri dan kelompoknya, ya, membenarkan diri dan kelompoknya, gitu ya. Nah, kalau kita enggak, kita kalau berilmu itu adalah untuk kemanusiaan, ya, untuk kemanusiaan. Jadi kita hidup itu sebagai manusia ya dengan kemanusiaannya gitu ya. Jadi itu di sana naikkan derajat dengan 2 cara yaitu milikilah tujuan atau iman ya. Yang kedua adalah dengan apa? Dengan meningkatkan ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang kita praktekkan di dalam diri sehingga kita bisa menyejukkan orang-orang di sekitar kita ya. Yang ketiga itu tanam kebaikan ya. Jadi sesuai fitrah kita tadi membuat bahagia orang-orang di sekitar kita, maka tanamlah kebaikan. Jadi nggak usah khawatir tentang kehidupan di masa depan, ya. Jika kita tanam banyak kebaikan, banyak-banyaklah berbuat kebaikan dari hal kecil, gitu, sampai dengan hal yang urgent ya, hal-hal urgent yang terus-menerus kita terapkan ya dalam kehidupan kita. Manakala kita buat kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang lain itu akan muncul dalam kehidupan kita, ya. Jadi itu yang harus diyakini di sana, ya. Kalau pengen penjelasan, saya jelaskan lebih detail lagi itu kenapa ada kok semacam itu ya. Kok bisa kita melakukan satu kebaikan, tapi kebaikan lain akan hadir dalam kehidupan kita juga, gitu ya. Nah ini pentingnya di sana, ya. Oke. Nah sekarang bagaimana cara berpikir kita tentang kecerdasan, ya.
Jadi di sini ada orang mengatakan kecerdasan itu adalah intelligence quotient, ya toh? Kecerdasan ini yang dinilai adalah hanya bahasa matematika dan bahasa, ya, kecerdasan bahasa dan matematika, ada tesnya, gitu ya. Apakah orang yang dites ini nilainya bagus, tesnya tinggi, kecerdasan tinggi, ya, banyak orang tua yang bangga anaknya, wah kecerdasannya tinggi, belum tentu, ya. Jadi belum tentu untuk bisa berhasil. Jangan khawatir adik-adik, semua orang diciptakan sukses, semua orang diciptakan berhasil, dan semua orang diberi kecerdasan. Kalau tidak, Tuhan tidak maha adil, ya. Jadi percayalah pada diri masing-masing bahwa Tuhan sudah kasih bekal pada kita. Ternyata yang di intelligency quotient ini tidak semua orang yang intelijensinya tinggi berhasil. Nah ini ya. Nah maka itu muncul lagi konsep ya yang dari Solomon ini ya. Emotional intelligence itu orang yang punya emotional intelligence atau kecerdasan emosional, dia mampu berelasi, ya mampu menjaga apa namanya kesabarannya, ya mampu ya bisa memahami orang lain, ya itulah yang berhasil, ya. Kenapa? Karena gini ya, kan dimensi manusia itu ada 3 ya, dimensi manusia itu ada 3, think, feel, and do, ya. Think berpikir, feel merasakan, dan do, ya. Jadi yang membuat orang itu berpikir yang tadi ya, ada 4 tadi kan, ada 4 ya. Nah, pikiran kita menjadi optimal manakala hati kita tenang. Ya, apapun yang dilakukan oleh manusia yang bisa menenangkan hati, maka mengoptimalkan pikiran. Manakala emosi menguasai diri kita, ya, maka pikirannya tidak bekerja. Nah, tinggal faktor apa saja yang bisa menenangkan pikiran kita, ya. Ada sebagian orang yang dengan mengaji, ya, dengan hafal Quran, sejuk hatinya, optimal pikirannya. Di sini letaknya, ya. Ya, tapi tidak cukup itu saja. Kita perlu menguasai ilmu-ilmu yang lain. Betul enggak, ya? Ya, Bapak gambarkan gini. Misalnya seorang petani, dia ahli di bidang menanam lombok semua. Dia berhasil kalau nanam lombok, berhasil, ya. Tapi kondisinya berbeda. Begitu dia berhasil dan hidupnya jauh lebih bagus, orang-orang di sekitar juga ikut sama dia, ikut-ikut tanam lombok. Apa yang terjadi? Yang terjadi harga lombok turun, ya. Dan sehingga dia tidak berhasil lagi. Maka itu kita harus punya ilmu-ilmu yang lain. Adik-adik harus tambah, bukan hanya satu ilmu. Karena dengan satu ilmu kita tidak bisa satu bekal itu kita tidak bisa sampai di atas. Kita mengira bahwa kita bawa bekal makanan yang cukup, ya dong. Mau pakai ini kalau misalnya kedinginan apa kita pakai mie kering supaya kita bisa makan itu. Ternyata di sana kita butuh tambang, kita butuh senter, kita butuh macam-macam gitu ya. Kita butuh jas hujan atau jas untuk bisa melindungi badan kita dari dinginnya, ya, di atas sana kan dingin, ya. Jadi harus banyak bekal adik-adik, ya. Nggak cukup cuma satu ilmu Anda kuasai hingga berhasil dalam kehidupan. Tidak, ya. Ikuti guru-guru, ya. Guru-gurunya itu sudah punya banyak pengalaman, ya. Jadi mereka punya banyak pertimbangan, ya. Ikuti, ya. Nah, ini adalah emotional intelligence. Nah, ternyata seorang profesor lagi namanya ini Paul Gestalt ini, ya, orang berhasil itu karena dia punya adversity quotient, dia punya daya juang, ya. Jadi dia menciptakan alat tes bantu yang digambarkan sebagai orang mendaki itu, kebanyakan orang berkemah yang tadi Bapak jelaskan, ya, banyak orang berkemah di tengah itu, ya. Nah itu orang yang nggak berhasil itu, ya. Kalau yang berhasil di atas berapa banyak, sedikit. Ya, yang punya daya juang. Nah, kapan itu kita bentuk? Sejak dini. Kalau kita sejak dini kita bentuk, ya luar biasa kita di atas. Tidak punya kekuatan, ya. Kita sudah tua, umurnya sudah banyak, terus kita mau belajar, ya kesempatan belajar kita kurang, latihan kita kurang, kalah dong sama yang masih mulai dari junior, gitu ya. Maka adik sangat bersyukur kalau adik-adik bisa bergabung di dalam PKB Amal ini yang terus memiliki visi mencetak para wirausahawan, ya, yang bermoral, ya, dan wirausahawan yang percaya pada Sang Maha Pencipta, ya, yang sangat luar biasa, ya.
Jadi adversity question itu daya juang. Dia tidak mudah menyerah, ya. Ya, nanti bisa juga dibuat apa? Kalau Bapak ya seringkali memberikan pelatihan itu adalah orang-orang disuruh jual gitu ya, jualan ya. Itu dompet harus disetor ya, nggak boleh bawa dompet gitu ya. Harus berhasil ini, harus berhasil. Jadi bawa barang, jualan, ketuk rumah sampai ada yang nangis-nangis apa, itu akhirnya Pak tolong Pak, terserah apapun caranya ya. Yang penting kamu bisa jualan. Nanti pulang, gitu, mana hasil penjualannya, gitu ya. Jadi akhirnya terjadi suatu semangat di sana ya. Jadi Bapak nggak bisa ngasih penjelasan bahwa kamu harus punya daya juang terus orang itu berubah daya juangnya, nggak bisa. Jadi daya juang tidak bisa di training, ya. Percaya diri tidak bisa di training, leadership tidak bisa di training. Jadi bohong kalau ada orang bisa training leadership, terus leadershipnya berubah, bohong gitu ya. Karena itu skill, ya. Skill itu butuh latihan, butuh praktek, butuh pembiasaan. Justru di sekolah, ya, yang sudah kalau menyiapkan program-program seperti ini, wah luar biasa ini, ya. Nah itu di sana, ya, adversity question, ya. Lalu spiritual question. Nah, di dalam spiritual question ini ya dijelaskan juga bahwa orang yang memiliki spiritual question itu kecerdasan spiritual itulah yang akan bisa berhasil, gitu ya. Jadi di sini banyak ini ya artinya orang yang punya spirit ya, punya tujuan ya, setiap harinya punya tujuan apa nih ya. Jadi dia mementingkan kemanusiaan, dia mementingkan kesejahteraan bersama ya. Ini berhasil ini ya. Ya, itu kecerdasan spiritual ya. Spiritual itu bukan kecerdasan apa istilahnya keagamaan, bukan ya, tetapi kecerdasan untuk bisa memahami orang lain. Bahwa kita diciptakan memang berbeda oleh Tuhan ya, maka kita harus saling menghargai gitu ya, sesama ciptaan Tuhan ya. Itu adalah kecerdasan spiritual ya. Jelas ya, adik-adik ya. Nah, ya. Nah, sekarang ada yang namanya multiple intelligence ya, yang Bapak akan perkenalkan di sekolah PKBM Alif ini adalah berkaitan dengan apa namanya multiple intelligence ya. Jadi multiple intelligence ini yang kita sarankan pada adik-adik ya. Nah, kenapa kok perlu gitu ya? Artinya kita ambil dari sidik jari ya. Jadi multiple intelligence itu dari sidik jari ya. Nah, kenapa kok dari sidik jari? Ya, karena pola sidik jari itu punya unik ya. Setiap orang sendiri-sendiri, nggak ada yang sama itu ya. Setiap orang sendiri-sendiri ya. Dan ternyata Francis Galton menemukan bahwa pola sidik jari itu tidak pernah berubah. Artinya itu bawaan, ya dari Tuhan ya bawaan. Ya berhubungan dengan perkembangan saraf ya. Karena Bapak tes di Jakarta, di mana itu, Tegal ya. Pada waktu tes itu Bapak lihat itu garisnya putus-putus, itu tandanya bahwa ada kejadian emosional dari ibunya yang akan berpengaruh kepada anaknya ya. Maka itu seorang ibu yang sedang mengandung itu harus memiliki tingkat emosi yang baik. Tingkat emosi yang baik itu ditentukan sama tingkat pendidikan. Semakin banyak ilmu yang didapat, semakin mudah untuk bisa kendalikan dirinya, ya. Artinya bisa melihat fakta sebagaimana fakta adanya, ya. Nah itu nanti ini ya, ada juga yang di Jakarta itu kecelakaan, ya, ada kecelakaan satu keluarga, ya, nggak ada semua, ya. Jadi stres ibunya ini, ya. Nah, akhirnya anaknya garisnya putus-putus ya. Nah, itu kecerdasannya jadinya menurun ya. Jadi ini yang harus diperhatikan ya. Berpengaruh pada perkembangan saraf ya. Nah, terus lalu ditemukan juga Paul Broca ya, menemukan bahwa pusat kemampuan bicara itu ada di area ini ya. Frontal lobe ya, di depan ini ya. Ya, jadi di sebelah kanan ya. Jadi kemampuan bicara ya, kemampuan bicara ya, frontal lobe ya. Jadi itu yang berhubungan juga nantinya ya, ya saraf-saraf itu ya. Ini para ahli saraf ini ya. Lalu ini menemukan tentang fungsi-fungsi ya, spesialisasi daripada otak ya. Ada otak kanan dan otak kiri. Otak kanan berhubungan dengan kanan tadi apa namanya berkaitan dengan masa depan, berkaitan dengan iman, berkaitan dengan gaib, berkaitan dengan penciptaan, berkaitan. Nah, itu semua adalah di otak
kanan. Bahkan siapa namanya siapa itu fisikawan yang menciptakan itu apa teori relativitas itu Einstein ya. Einstein mengatakan bahwa pengetahuan itu masa lalu ya. Dia tidak membawa kita hidup lebih baik ya, karena pengetahuan itu adalah masa lalu. Maka yang perlu dipentingkan oleh adik-adik menciptakan dengan imajinasinya. Imajinasinya adalah masa depan. Ya, oleh karena itu sering-seringlah bermimpi, seringlah miliki tujuan dan coba capai gimana cara capai untuk tujuan itu ya. Ya, mulai dari hal-hal kecil ya, sehingga kita menjadi terbiasa bahwa kita mencetak dalam pikiran kita untuk mewujudkannya gitu ya. Bagus ini, bagus, adik-adik bagus ya. Ya Bapak kan sudah umur ya, dapat ilmu ini sudah umur, adik-adik masih muda gitu ya. Jadi harus diciptakan karena proses penciptaan itu 2 kali ya. Kun maka fayakun gitu ya. Ya, diciptakan maka terciptalah, terjadi maka terjadilah gitu ya. Jadi diciptakan pertama di mana? Banyak orang yang tidak paham ya. 2 kali gimana? Kalau ciptaan baju gimana? Ya, pertama bahan, 2 pakaian. Nah, belum dipakai gitu ya. Jadi proses penciptaan pertama itu ada di dalam alam pikir ya. Nanti misalnya rumah, ya gambar rumahnya yang betul ya. Yang nanti terwujud itu ya, karena segala sesuatu yang wujud yang hadir dalam hidup kita semua difikirkan oleh kita. Semua diciptakan oleh kita. Ya, maka itu ya kita jangan menyerah pada suatu keadaan gitu. Oh, aku orangnya nggak punya. Jangan. Orang nggak punya kan sekarang. Masa depan kita yang ciptakan, gitu ya. Jadi, wah pekerjaanku ini, wah bisa aku cuma ini, nggak apa-apa. Yang penting kita punya yang namanya imajinasi, menciptakan ya ke depan ya. Nah, lalu apa ini yang ini ya, ini ada peneliti lagi ya. Ya di sini Ibu Jari berkaitan dengan apa gitu ya. Jadi kalau jari kanan ini ya, ini adalah berkaitan dengan kemauan diri ya. Kalau di sini kecerdasannya tinggi, kemauannya kuat. Nah, ini adalah orang-orang yang menduduki kayak seperti jabatan pemimpin gitu ya, leader ya. Ini penting ini yang di sini ya, leader. Yang di sini logika ya, kecerdasan logika yang di tangan kanan ya, yang ini ya, logika. Itu orang kalau ininya tinggi ya pinter ya, pinter. Ini memang dari bawaannya pintar gitu loh. Jadi nggak usah iri sama temannya. Lo kok sana pintar, lo kok sana nilainya bagus. Nggak perlu. Kita perlu yakini diri kita saja. Ya, karena kita juga dibekali Tuhan dengan potensi-potensi yang hebat juga, tapi di bidang lain, gitu ya. Yang ini di sini adalah kecerdasan dexterity ya. Dexterity ini di sini ya. Jadi kalau di sininya tinggi, dia itu tangannya terampil tangannya ya. Yang sering pegang ballpoint diputar-putar apa, nah itu kecerdasannya dexterity ya. Jadi kayak seperti apa, masak ya, masak, melukis, main musik yang pakai jari ya, seperti gitar, piano. Nah itu nih. Jadi ada orang tua nyeleskan anaknya, ternyata dexterity-nya rendah ya, stres ya, lama suksesnya ya. Artinya orang yang nggak punya kecerdasan musik diajarin musik ya berhasil, bukan nggak berhasil, semua yang diajarkan pasti bisa gitu ya, tetapi nggak bisa ngembangkan. Nah, kan sayang gitu ya. Ya, nah yang ini ya, ini adalah kecerdasan bicara. Kalau di sini tinggi bicaranya, wah bagus ya, dia banyak ngomong gitu ya. Nah itu nanti juga karakternya juga macam-macam adik-adik ya. Nanti kita harus pahami karakter kita apa gitu ya. Nah yang di sini ini adalah kecerdasan lingkungan ya, kecerdasan lingkungan ya. Jadi kalau ininya tinggi dia pandai menata ya. Ya, itu adalah kecerdasan kita miliki ya. Jadi kayak misalnya penjaga kebun binatang atau pengelola kebun binatang, ininya harus tinggi. Nah, kalau ininya rendah, wah binatangnya mati itu ya. Ya, karena dia tidak ada kasih terhadap binatang gitu ya. Nah, ini adalah interpersonal ya. Ke orang lain ya, hubungan dengan orang lain ya. Ini adalah imajinasi, kecerdasan imajinasi ya. Jadi kalau ininya tinggi ya dia bisa berimajinasi ya. Gampang, ngetesnya gampang ya. Ngetesnya adalah pejamkan mata ya. Nanti gambarlah gajah gitu ya. Keluar gajahnya. Kalau Bapak nggak bisa ya, karena Bapak imajinasinya rendah. Jadi nggak bisa ya. Jadi ini yang harus dipahami di situ ya.
Nah, yang ini adalah kecerdasan berkaitan dengan ekspresi, potensial, expression, ya, bodily movement, ya, banyak gerak. Ini dimiliki oleh olahragawan, ya, dimiliki oleh artis, ya, artis main seni peran. Nah, ini berperan sebagai dokter, berperan sebagai apa di sana, gitu ya. Nah, ini adalah kecerdasan ini yang berpengaruh, ya. Yang ini adalah kecerdasan musik, dan ini adalah kecerdasan visualisasi. Jadi semua punya kecerdasan. Ada yang tinggi di jempol, ada yang tinggi di yang kiri, ada yang tinggi di imajinasi, ya. Nanti bidangnya apa, gitu ya. Jadi kenapa kok ini penting, gitu ya? Ya. Jadi di sini tingkat akurasi daripada sidik jari ini sangat luar biasa. Itu juga dituliskan Tuhan di dalam surat Al-Qiyamah ayat 3 sampai 4. Dan bahkan aku mampu, ya, dan bahkan aku mampu menyusun jari jemari, ya, dengan sempurna. Jadi kalau kita ingin dapatkan kesempurnaan dalam kehidupan kita, maka kita harus kenal jari kita, harus kenal karakter kita, harus kenal potensi kita. Ya, Dedek, ya. Nah, itu di sana, ya. Jadi kenapa kok penting ini bagi wirausaha, ya? Kenapa kok penting, ya? Bagi wirausaha kok kenapa penting? Ya, karena disitulah letak passion kita, ya. Jadi kalau yang di sininya rendah, terus dia mau apa? Jadi pengusaha apa namanya ternak, gitu ya? Wah, ini berat, nanti ayamnya sakit sudah marah-marah dia, ya. Tidak ada satu ini, ya. Kan ada itu yang apa namanya itu, yang apa bisa berenang bersama hiu, gitu ya. Kalau di kita ada di TV itu apa namanya itu tokohnya itu, ya, ada ininya, ya. Nah, itu di sana, ya. Jadi semua orang punya kecerdasan masing-masing, ya. Ini yang harus dipahami tentang diri kita, diasah, ya, karena tanpa diasah nggak bisa jadi suatu keahlian, nggak bisa jadi suatu keterampilan, nggak bisa jadi suatu keunggulan sebagai potensi yang menjadi ciri khas kita, karakter kita, gitu ya. Jadi kita harus latih, ya. Latihnya lebih baik kapan, ya? Ketika masih muda, karena peluangnya panjang dia berlatihnya, ya. Semakin panjang latihannya, semakin kuat pengaruhnya, ya. Oke, itu di sana, ya. Jadi ini mengidentifikasi kecerdasan melalui sidik jari ini bukan ramalan, ya. Tapi di sini mengakui bahwa ada 10 kecerdasan di manusia itu, ya, yang tadi Bapak jelaskan tadi, ya, kecerdasannya adik-adik di mana, itu harus adik-adik ketahui, ya. Kalau misalnya, wah saya cerdas di bahasa, maka jangan cuma jadi hafiz Quran, ya, tapi juga bisa menerjemahkan bahasa Qurannya, menerjemahkan bahasa Arab, terus menguasai keterampilan bahasa Inggrisnya, terus menguasai yang bahasa itu dikuasai. Bisa, karena kita punya kecerdasan di sana, ya. Jelas, ya. Nanti ya di masa depan, ya nanti itu bisa jadi kita jadi penerjemah, kita bisa jadi apa sesuai dengan visi adik-adik, ya. Jelas, ya. Jadi itu di sana kita semua terlahir itu punya dibekali kecerdasan untuk berhasil dalam kehidupan. Jadi nggak ada orang gagal, ya. Oke, berikutnya, nah ini yang tadi, ya, Bapak cerita, ya, intrapersonal tadi, ya, ada kecerdasan kemauan diri, ya. Ini adalah reasoning potensial, reasoning adalah yang jari telunjuk ini, ya. Oke, ya, ini dexterity, yang masak-masak, gitar apa, ini dexterity. Nah, ini pun juga ada karakternya. Ada karakternya yang sifatnya apa namanya mut-mutan. Ada mut-mutan, ada itu. Kalau sedang mut, ya, wah bagus dia. Tapi kalau sedang tidak mut, jelek itu. Ya, maka kita harus kenal. Oh, kita nih sedang mut, ya. Nah, Bapak ini termasuk yang mut, ya. Jadi kalau misalnya membuat ide, ya, mengarang begitu, ya, itu harus pada jam-jam tertentu supaya dia produktif di sana. Tapi kalau lewat jam itu, moodnya ada hilang, gitu, ya. Susah itu, ya. Susah untuk mengenerate ide itu susah, ya. Oke, ya. Nah, ini ring, ya. Nah, verbal, ya. Verbal di sini. Lalu di sini klasifikasi. Klasifikasi itu nata, ada orang yang nata rumah itu, ya. Barang-barang dimasuk-masukkan gitu, ya. Nah, itu rendah itu, ya.
Kalau yang tinggi itu sampai ditata detail gitu ya. Ah, itu yang tinggi ya. Itu di sana ya. Nah, ini interpersonal ya. Ada orang yang karakternya SKSD itu ketemu siapapun oke ya. Dia menarik bagi siapapun. Ya, ada yang kalau ada dilihat itu kalau ada ini ya, teman itu kalau nggak kenal deket ya nggak nyambung ya. Kalau deket ya nyambung gitu ya. Nah, kita harus memahami itu ya. Jadi kalau sebagai pengusaha, saya karakternya adalah karakter yang tidak bisa SKSD ya, tidak ini ya artinya apa? Ya saya harus kunjungan apa bersama teman, gitu ya. Nah, itu ada interpersonal, holistik ya, ini imajinasi ya, imajinasi ini Bapak bikin Einstein ini ya, yang mengatakan bahwa imajinasilah yang menentukan kehidupanmu di masa depan ya, itu ya. Oke ya, ini physical expression ini kayak seperti Mr. Bean ini tinggi ya, jadi potensi kecerdasan artis ya itu tinggi di sini ya. Jadi pemain-pemain sinetron, pemain film itu tinggi di sini ya. Pemain olahraga juga tinggi di sini ya, karena dia nggak bisa diem ya olahraga ya. Lalu musik, ini kecerdasan musik ya, ada di jari sebelah kiri ya, jari sebelah kiri ya. Itu otak kanan ya, musik itu otak kanan ya. Lalu di sini visualisasi ya, jadi orang yang punya visualisasi bisa lihat ya. Kalau dikasih gambar abstrak itu kita lihat, ada ceritanya itu bisa ini gambarkan. Tapi kalau Bapak yang nggak bisa, cuma lihat gambar gitu aja kok bagus gitu ya. Beda-beda setiap orang ya. Jelas ya adik-adik ya. Nah, di samping itu juga di sini ini nanti ada otak kanan atau kirinya, bagaimana cara belajar, ada tahu gimana cara meningkatkan ini. Jadi apakah saya belajar 2 jam itu sudah cukup untuk bisa dapat nilai 8? Oh, ternyata tidak. Berarti ada sesuatu yang lain yang harus kita kuasai. Ya, kita harus kenal diri kita dulu. Ya, bagaimana kita cara belajar. Ada yang Bapak punya teman ya, Bapak punya teman itu dia dapat nilainya bagus-bagus, A. Gimana caranya? Nah, ternyata dia adalah seorang yang sensori ya. Sensori itu geraknya nggak bisa diem ya. Coba lihat ada orang yang goyang-goyangkan kakinya kan, ada goyang-goyang itu kan kakinya itu ya, bergetar itu. Nah, itu adalah orang-orang yang dengan physical expression yang tinggi ya. Jadi dia bisa jadi sensori ya. Dia datang dia datang ke rumah dosen. Ya baru dia efektif gitu, dengar dosennya cerita. Ya. Nah, itu di sana bedanya di situ ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan ya. Mungkin ada yang mau bertanya. Tapi pesan yang Bapak ingin sampaikan adalah tidak ada orang gagal ya. Yang gagal itu adalah orang yang berhenti ya. Jadi kalau orang itu berhenti ya dia tidak akan pernah capai apa yang dia inginkan gitu ya. Oke. Ya, saya kembalikan dulu ke ini moderator ini. Terima kasih untuk Bapak Elsa Buana atas pemaparan materinya. Sangat membangun dan memotivasi. Semoga peserta didik kita dapat meningkatkan potensi dirinya sehingga dapat bermanfaat untuk dirinya, keluarga, dan juga masyarakat di sini. Oke, untuk selanjutnya yaitu sesi pemutaran video Museum Wayang yang ada di Jakarta Barat.
Di Jakarta ini ya? Iya Pak, di Jakarta, Jakarta Barat. Ada pertunjukan nggak di sini, pertunjukan wayang? Nggak ada Pak, karena ini merupakan videonya saja Pak. Nggak, ini bersifat museum saja ya, bukan ada ada pertunjukan gamelannya apa, nggak ada di sini ya? Nggak ada Pak, Nah, hanya pengenalan lingkungan museum saja. ya ini bagi adik-adik sangat penting ini untuk bisa menumbuhkan jiwa seni ya, menghargai seni. Nah, ini di sini diajak ke sini itu terus diceritakan ya, luar biasa ini. Punya pemerintah Jakarta ya? Iya Pak. Oh. Tapi pengunjungnya jarang ke sini ya? Wah, Hah? Ya adik-adik kita ya harusnya ada pertunjukan ke sini, bisa tahu gitu ya. iya kedua. Sejarah apa tahu ya. Jangan lupakan sejarah, itu penting di sini. Di-create nilai-nilai itu. Semangat-semangat apa ini dari para tokoh wayang. Jadi sebelumnya diberi informasi tentang peran-peran wayang itu, tokoh-tokoh wayang itu seperti apa ya. Iya Pak. Kedepannya kita semoga nanti tadi kita bisa berkunjung ke museum wayang ini. Iya. Ya, bagaimana Gatot Kaca itu bisa masuk kawat Candra di Muka gitu ya? Keluarnya itu seperti apa itu ya? Wah, itu luar biasa itu. Gatot Kaca masuk kawat Candra di Muka, terus menjadi otot kawat balung besi gitu ya. Maksudnya dia punya keyakinan yang tidak pernah bisa digoyahkan karena akar keyakinannya dalam. Maka tidak ada manusia manapun yang sanggup untuk menggoyahkan keyakinannya. Kuat itu ya. Adik-adik juga harus punya keyakinan yang kuat di situ ya. Ilmu harus dikuasai dengan dalam. Jangan hanya sekedar menguasai, jangan hanya sekedar tahu, tapi dalam yang baik ya. Nanti nggak ada orang yang bisa kalahkan kita, gitu ya. Oh, ada Semar apa segala gitu ya, Bagong Petro ya, Punakawan. Itu sudah diambil itu, artinya. Karena transformasi juga bisa melalui doktrin, transformasi bisa juga melalui istilahnya itu mitos ya, juga bisa melalui pengembangan bukti-bukti melalui ilmu pengetahuan ya. Transformasi bisa dimasukkan ya. Semakin sering kita bicarakan, dia akan semakin lengket di hati anak-anak ya. Nah, pembelajaran yang model-model seperti ini sangat jarang gitu ya. Ini kok ada PKBM Ali, kok bisa ada suatu inisiatif untuk bisa nayangkan wayang ini, gimana ceritanya? Jadi untuk konsepnya sendiri di sini untuk menambah pengetahuan anak-anak di PKBM Alif, bahwasanya kita memiliki banyak sekali kultur di Indonesia, salah satunya yaitu wayang, sehingga kita untuk memvisualisasikan kepada peserta didik kita yaitu dengan cara memberikan tour museum wayang ini untuk menambah ilmu pengetahuan peserta didik. Ya bagus itu, maksudnya ada penokohan-penokohan yang baru kita sampaikan, gitu. Peran-peran tokoh itu apa gitu ya, sangat baik gitu ya. Ondel-ondel itu apa itu, ondel-ondel itu ya? Khas Jakarta, tapi saya juga tidak tahu apa itu ininya ya. Yang dibawakan nilai-nilai apa oleh ondel-ondel itu ya? Dikupas itu bagus itu disampaikan. Seperti kisah Mahabharata itu, seperti kisah perang Baratayuda ya, antara Kurawa dan Pandawa ya.
Yang menang siapa itu? Tidak ada yang menang, maka itu percuma kita bertikai karena nggak ada yang menang itu. Ya, semuanya hancur ya. Jadi yang bertikai itu hancur. Ya, maka itu keluar yang namanya legenda Parikesit ya. Jadi dia tokoh yang muncul setelah adanya perang antara Pandawa dan Kurawa ya. Meskipun kita baik ya, tapi jadi juga hancur gitu ya. Melawan yang buruk ya. Hitam lawan putih ya, tetap semuanya salah, abu-abu ya. Jadi yang menang yang terang, yang cahaya, yang bisa menerangi diri dan bisa menerangi orang-orang di sekitar, itulah yang menang. Yang menyampaikan jalan terang, ya, jalan terang itulah yang memberikan suatu pemahaman-pemahaman keilmuan yang bisa membawa orang bisa berubah, gitu ya. Itu Parikesit ya. Hadirin sekalian, setelah kita di penghujung acara yakni penutup, mari kita tutup acara MPLS PKBM Alif ini dengan lafal hamdalah. Saya Alhamdulillah. membawa acara sangat berterima kasih kepada Bapak Rektor Alhamdulillah. di acara MPLS ini, dan berterima kasih kepada Sikitas Yayasan Alfa Indonesia beserta peserta didik PKBM Alif Yayasan Alfa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga apa yang telah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat hal atau kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.